Yeah, yeah. MD, JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dimas dari channel Take Off 87. Apa kabar sahabat Take Off 87? Mudah-mudahan sahabat kicau, sahabat Take Off 87 dimanapun berada, bareng customer Opsi Voice dimanapun berada, serta keluarga tersayang senantiasa sehat, bahagia, dan sukses selalu. Nah, untuk sahabat kicau yang baru nemu channel ini ya, selamat menyaksikan. Di video kali ini kita mau bahas apa? Kayak komentar yang masuk beberapa pada nanya ya, Om kasih tips dong cara milih muda hutan yang prospek untuk lapangan itu seperti apa. Nah, di video ini kita kupas tuntas. Nanti silahkan teman-teman disimak, jangan di skip ya. Nanti kalau di skip biasanya gagal paham. Sambil ngopi om. Sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. This energy's inside us like electricity. Nah, sebelum kita bahas terlalu jauh menyangkut cara milih muda hutan prospek untuk lapangan seperti apa, saya jelaskan dulu urutan dari depan ya. Muda hutan, kalau kita bicara muda hutan, teman-teman pasti langsung bahan, gerabak, giras, masih susah ngeplong ya kan. Yang poin yang pertama, muda hutan itu yang pertama ternakan ya, ternakan, materi pejantan hutan, betina hutan. Nah, namanya muda hutan tapi ternakan. Yang kedua, impor ya, impor bukan lokal. Karena kalau bicara lokal muda hutan, saya rasa pendapat saya udah agak sulit ya. Di habitat endemik Indonesia ini agak susah nyari yang memang hasil mikat di hutan. Kalaupun ada, kemungkinan jumlah populasinya sedikit. Nah, tipsnya seperti apa kalau pilih muda hutan? Muda hutan itu ada dua juga ya. Selain tadi hasil ternakan, jantannya hutan, betinanya hutan, atau hasil tangkapan. Nah, untuk kita yang sering lihat medsos, terus di lingkup dunia kicau, muda hutan ada dua. Yang bahan hutan, yang kedua rawatan. Muda hutan rawatan. Kalau untuk teman-teman pilih yang mana, disesuaikan lagi, kembali lagi ke teman-teman, disesuaikan kebutuhan aja. Untuk teman-teman yang suka menikmati proses, bisa beli bahan hutan, harganya lebih murah ya. Cuma yaitu PR-nya harus sabar dalam mengkondisikan dia, pasti baru semi pur ya kan. Terus untuk menjinakkan, yang ketiga untuk membuat dia punya mental dengan lingkungan manusia, dia mau koar-koar lah ya. Nah, kalau mau beli rawatan hutan tapi udah dirawat sama orang ya. Poin pentingnya, teman-teman jangan beli muda hutan yang terlalu muda atau terlalu mapan gitu. Nah, kalau misalkan kalau teman-teman itu COD ya, Om saya dapat postingan muda hutan rawatan ya di postingan, katanya 2-3 kali mabung. Teman-teman COD datang ke rumah pemiliknya. Nah,
selama kondisi fisik si burung tidak ada cacat, ya, pada saat digantung anteng belum tentu dibawa. Tipsnya teman-teman harus turunkan burung, ditaruh di bawah, sambil ngerokok, sambil ngopi, luangkan waktu santai. Lihat gerak-gerik si burung ya. Dia loncat, itu udah pasti. Dia pasti nggak tenang, karakter hutan seperti itu ya. Loncat-loncat nggak masalah, yang penting nggak gerabak ya. Itu. Nah yang kedua, coba Om putarkan suara murai di handphone. Reaksi dan respon si burung seperti apa? Kalau dia mendengar suara murai dia tarik leher, jangan putuskan untuk membeli atau membawa pulang burung yang teman-teman pantau. Tapi pada saat si burung itu kita pancing suara murai dari handphone, dari MP3, reaksinya hanya loncat aja, pasti kan trek begitu. Teman-teman perhatikan, suara ketrekannya itu harus kenceng, karena kita bicara bahan muda hutan, prospek lapangan ya. Kita bicara di gantangan itu sejuta umat dengan kondisi lapangan, volume nomor 1 ya. Prioritaskan suara ketrekan harus nyaring, harus kenceng. Nah setelah itu, tips selanjutnya, ini burung disangkar warna apa dan di nomor berapa ya. Kalau misalkan yang terjadi di orangnya sangkar nomor 1, sebelum berangkat Om tanyakan dulu sama beliau, Om, burung ini kondisi hariannya di sangkar nomor berapa? Kalau ternyata di sangkar nomor 1, Om siapkan dari rumah bawa sangkar kosong nomor 2. Tapi tanyakan lagi, Om, sangkar yang dipakai warna apa? Oh, misalkan warna coklat, Om. Artinya Om siapkan warna hitam. Begitu juga sebaliknya. Kalau di orangnya itu sangkarnya warnanya coklat, hitam, berarti Om siapkan warna coklat. Karena pengaruh warna sangkar itu sangat mempengaruhi dengan performa dan kenyamanan si burung. Kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan pada saat teman-teman pancing MP3 dia nggak nyaut, ya yang penting suara ketrekannya teman-teman perhatikan, kenceng. Kalau bicara paruh harus tebel, paruh harus pendek tapi tebel, atau misalkan mata harus belok, kepala papat, ya, body harus medium, harus big, ekor apalagi harus panjang atau big, panjang atau pendek, itu tergantung selera teman-teman. Tapi catatan pentingnya adalah disesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman sibuk dengan aktivitas teman-teman dengan bekerja, artinya teman-teman harus beli muda hutan yang sudah rawatan. Tapi kalau teman-teman memang fokus moles burung untuk dijual lagi, boleh, gak ada salahnya teman-teman angkut atau bungkus bahan hutan dengan harga yang miring. Tapi itu lagi, teman-teman harus feeling bahwa burung yang teman-teman pantau itu prospek kedepannya bagus, baik dari volume segala macam harus perfect. Nanti masalah burung ini jalan di lapangan atau enggak balik lagi ke pola rawatan teman-teman. Nah kebetulan kita syuting ambil konten ini lagi di tempat Om Wisnu ya. Lokasi lebih tepatnya di Parung. Nah, coba saya panggilkan beliau ya. Kita tanya-tanya sedikit masalah perawatannya beliau. Kebetulan Om Wisnu ini juga pakai Oxy Voice teman-teman. Apa itu Oxy Voice? Oxy Voice itu nutrisi, suplemen, antibiotik, dan vitamin khusus untuk burung lomba, macet bunyi, suara serak, dan lain-lain. Nanti seperti apa cara pakai versi Om Wisnu ya? Kita tanya-tanya, kita kepo-kepoin. Om, sini Om. Siap. Sudah Om. Sudah.
Nah, teman-teman, ini dengan Om Wisnu. Om Wisnu pakai Oxy ya Om ya? Pakai. Nah, kebetulan Om Wisnu ini udah kayak saudara sendiri. Jadi berawal dari beli Oxy Voice, sharing, akhirnya hubungan kami deket. Apa salahnya saya ngopi sambil iseng-iseng bikin konten ya Om ya? Siap. Jadi saya pengen nanya-nanya Om, temen-temen mungkin yang nonton video ini belum pakai Oxy Voice atau baru tahu Oxy Voice dan baru punya mudah hutan Om. Nah, aku datang ke sini nih Om. Aku lihat lumayan juga koleksinya ya. Alhamdulillah ada beberapa ekor mudah hutan sih. Oh hutan. Iya. Om Wisnu kenapa lebih suka mudah hutan tuh kenapa? Karena gini, kalau emang dia hutan, kalau di gantangan itu rasa ingin tarungnya itu lebih gede gitu. Oh fighternya Nah, ya. fighter itu dapat. Siap. Nah kalau dia pakai ternakan, kadang-kadang kan dia suka kurang fighter gitu. Oh, kurang- melihat musuh dia kurang greget ya. greget gitu dah gitu Oh, pokoknya. Makanya mungkin karena ternakan itu udah terbiasa dengan interaksi sama manusia dari ya, kecil ya Om. benar. Karena dia kan sehari-harinya diliatin sama yang punya, diliatin. Kalau hutan kan memang betul-betul darah petarung kan gitu. Salah Oh. satunya ya ini. Oh, coba Om lihat Om. Nah ini dia Om, salah satunya ini mudah hutan. Belum lama sih saya pegang. Nah. Burung baru ini Om. Oh, nah gimana cerita burung ini Om? Kok bisa Om Wisnu bayarin nih? Ya awal mulanya sih saya gimana ya, ngelihat burung ini dari orang pertamanya kayaknya mentalnya ada, walaupun sekarang di saat itu belum kondisi, tapi mental udah ada tanda-tandanya gitu. Gak kondisinya maksudnya gimana Om? Karena sama orangnya cukup ngasih umpan, ngasih jangkrik, udah rawatan biasa doang kan gitu. Rawatan rumahan dan Nah. burung rumahan. Ya. Oh siap. Jadi emang orangnya bilang ini hutan. Memang pas kebetulan saya pas aku pantau memang hutan kan gitu. Oh, oke. Bukan ternakan atau apalah gitu ya. Iya. Kalau memang dia apa kan burung ketahuan. Kalau Benar. emang dia ternakan ataupun hutan pasti ketahuan. Siap. Kan gitu. Siap. Jadi waktu itu kita bawa pulang, kita kondisiin. Ya alhamdulillah burung udah mulai kondisi, mulai normal lagi, mulai fit karena rawatan harian biasa lah kan gitu. Nah, kalau aku boleh nanya Om beli burung murai hutan ini kan berawal dari burung rumahan lah ya Om ya? Ya. Om memang, kan Om Wisnu kalau saya lihat kan memang sering main ke lapangan ya? Ya. Nah, berarti Om Wisnu merubah burung rumahan menjadi burung yang harapannya jalan di gantangan dong? Iya. Pola rawatannya kayak apa Om? Ya kalau pola rawatannya sih awal mula pakai oksi ini. Allah, bisa aja mentang-mentang aku sales oksi dipajang di Alhamdulillah. situ, serius pakai nggak? Benar. Oke, ya enggak, takutnya nanti dikira settingan Om. Benar. Memang sih ini dipajang karena buat pajangan di video aja, tapi real Om pakai? Real. Oke. Kalau rawatan kembali ke oksi. Oke, siap. Loh, mudah hutan maksudnya bahan hutan yang dia nggak, ya mungkin ya karena burung rumahan nggak pernah dipakein vitamin kok Om mutusin untuk coba pakai oksi. Ya nggak masalah sih Om. Cara perawatannya gimana Om? Kalau rawatannya pagi keluarin kasih oksi, pagi kasih oksi nih secukupnya, air secukupnya. Oh, air minumnya? Iya, air minum secukupnya, masukin ke tempat dia minum, letak di sangkar, udah kasih jangkrik 7. Sebentar, kalau di air minum Om Wisnu pakai yang serbuk atau yang cair? Kalau saya sih Om udah pakai dua-duanya kan Oh, gitu. Oke, oke, iya. Karena burung ada 2, jadi kita udah pernah pakai dua-duanya. Satu memang kita kondisikan untuk pakai yang cair, dan satu yang kita kondisiin untuk yang serbuk. Oh, oke. Nah, untuk yang bahan hutan yang baru Om beli nih,
Om pakai yang serbuk atau yang cair? Kalau yang hutan yang baru ini dasarnya sih awalnya pakai ini aja. Pakai oksi yang serbuk. Oh, yang serbuk. Cara ya. pakainya berarti yang Om Wisnu bilang tadi cukup di air minum ya? Iya. Itu kasih oksi secukupnya. Dilarutin dulu pakai air ataupun air hangat bisa supaya larut. Tambah air dingin secukupnya aja, jangan. Oh, berarti air biasa bukan larutan ya? Iya, bukan. Tapi kalau emang apa sih memang terbukti. Alhamdulillah burung siap. Udah mulai kondisi ya walaupun gremik awal mula kan gremik dulu namanya juga hutan kan gitu. Adaptasi ya. Adaptasinya. Bener. Tapi alhamdulillah burung udah kondisi sih. Oh, siap. Tinggal ke depannya aja burungnya mau gimana kan. Oh, siap. Berarti pola rawatan Om nih kan bawa dari satu tempat pindah ke tempat Om nih. Iya. Kondisi India itu gimana Om? Ya perawatan biasa aja. Oh. Enggak ya pada umumnya pemain burung dah. Oh, siap. Cuma bedanya pakai oksi dan iya, kalau pemain burung kan kicau mania lain kan ada yang pakai produk-produk lain kan gitu. Kita kan nggak tahu. Benar. Mereka pakai apa. Benar. Kalau saya sih pakai ini aja, pakai oksi. Oh, siap. Nah, itu kan di air minum Om. Iya. Kadang-kadang kan ada jadwal Om main kroto nggak? Main. Nah, kroto dikasih oksi atau Nah, iya, kroto pun bisa juga dicampur ini. Nah. Kroto secukupnya, serbuk oksipos ini secukupnya. Jadi aduk aja supaya rata. Oh, jadi ditaburin aja ya? Iya, Om? ditaburin. Oh. Jadi kan dia otomatis makan kroto, otomatis serbuknya juga kemakan dong. Oh, Kan oke. gitu. Oh, oke. Nah, burung ini pernah digantangin atau belum? Atau baru beli, Om? Kalau burung ini belum, Om. Oh, belum ya? Baru beli soalnya kan. Yang sering jalan-jalan ke lapangan yang di dalam Iya, ya? yang di dalam. Kalau ini kan burung baru nggak mungkin. Oh, Belum siap. kondisi. Takutnya kita bawa ke lapangan, ya minimal kita nggak usah masuk angka kecil dah kan gitu. Benar. Yang penting jalan aja dulu Jalan kan gitu. dulu. Cuman kan kita mikirnya ke belakangnya lagi resikonya gimana burung kan. Kalau emang dia belum siap untuk di lapangan, takutnya burung bisa tahu. Oh, benar-benar. Biar murahan tapi jangan murahan. Bener. Nah, Om, tadi saya bahas sama teman-teman sahabat Take Off ya. Saya bilang bahwa masalah kepala papa, terus ada yang berpendapat kepalanya mirip betina itu justru lebih oke. Terus masalah paruhnya harus tebel atau lebih celah, hidung tembus. Terus apa ya? Katurangga harus kayak body, ada yang suka kecil, ada yang suka gede. Nah, kalau versi Om Wisnu nih, Kalau masalah kepala papat, mata belok, kalau menurut saya sih itu tergantung seleranya orang masing-masing, Om. oh, oke. Gitu. Oh, oke. Karena selera orang kan beda-beda, nggak Bener. semua sama. Ada yang suka kepalanya papat, ada yang suka mata belok, gitu. Bener. Kalau saya bebas, tapi yang utamakan itu kalau saya pribadi, yang pertama volume Oke. volume suara dia, dan yang kedua dari tangkringan ke tangkringan itu lompat kan kita bisa nilai Oh, siap. burung sehat atau enggaknya kan gitu. Siap. Yang penting burung sehat, mata nggak katarak kan gitu. Mm-mm. Yang penting burung sehat aja kalau saya sih sebenarnya kan gitu. Oh, siap. Berarti volume, terus gerakan lincah, postur nggak ada minus ya, Om? Nggak ada, yang penting itu aja. Kalau Siap. saya pribadi. kan Oke, gitu. siap. Kalau selera Om Wisnu, mudah hutannya tuh lebih apa sih, yang kayak gimana? Kalau kayak saya udah hutan, ya penting volumenya kenceng, mentalnya ada, burung sehat. Malah saya ada dubur putih, Om. Hah? Iya, Serius? ada dubur putih. Dubur putih? Nah, gini Om Wisnu, kalau ngomongin dubur putih ya, kan beberapa temen ini sih, ya di dunia kicau kita sama-sama tahu ya, mudah hutan dubur putih itu ada yang berpendapat impor, ada yang berpendapat nyetingnya susah, Ya. ada yang bilang gembung. Benar. Nah, kenapa Om Wisnu memutuskan untuk aku ambil lah? Kenapa Om? Yang pertama gini, Om, kalau masalah dubur putih ini, banyak orang bilang dubur putih nggak bisa dipakai. Oke. Ataupun segala macam, kan gitu. Kalau ibarat Mitosnya ya. mitosnya begitu dah, bilangnya gitu. Ah. Tapi kalau saya penasaran, Oke, lebih permasalahan tertantang ya. eksperimennya harus ada kan gitu. Oke, siap. Permasalahannya di mana kan gitu.
yang dipermasalahkan cuma bubur putih, hanya sekedar bulu yang warna putih sama bulu warna oranye. Oke. Kan gitu. Oke. Tapi kalau sebenarnya nggak masalah. Pendapat Om Wisnu. Iya, kalau itu pendapat saya. Oke. Tapi pendapat orang burung itu nggak bagus ataupun segala macam, saya nggak tahu kalau itu. Oke. Nah, kenapa Om Wisnu ngambil itu selain tertantang ya? Selain tertantang dengan mitos-mitos di dunia kicau yang kalau dubur putih begini begitu, kenapa diambil dan udah berapa lama Om yang dubur putih? Kalau yang dubur putih baru sebulan sih. Oh, baru sebulan. Iya. Ada videonya Om, dari mulai Om Wisnu pantau. Nanti minta ya Om ya. Iya, Buat ada videonya di HP ada. Nanti Ntar saya kirim prosesnya gimana, ntar saya kirim. ya. Nanti biar teman-teman juga lihat yang Iya, dimaksud muda hutan dubur putih itu kayak apa. Benar. Gitu. Nah, sebulan ini di Om Wisnu rawat burung ini karakternya apakah beda dengan burung murai batu pada umumnya yang bukan dubur putih maksud saya? Iya. Kalau itu sebenarnya sama aja sih. Cuma seperti yang kembali yang tadi, kayak Om bilang dubur putih ada yang nggak ada apa itu enggak. Sebenarnya burung Sumatera pun ada juga yang dubur putih. Oh, oke. Kan gitu. Oh, oke. Karena saya orang Medan. Gitu. Ya, Om Wisnu orang Medan. Lalu Om, Udah gitu sebenarnya burung ini sama. Pola kesehariannya sama yang dubur oranye, yang non dubur putih sama. yang membedakan dari apanya gitu? Sebenarnya kalau yang bedanya itu nggak ada, sekolah hariannya itu nggak ada. Paling yang membedakan cuma dubur putih sama dubur oranye. Kalau fighternya? Kalau faktornya itu kalau dubur putih agak lumayan. Memang oke. Sekarang kan tergantung pola rawatan kita juga. Gitu. Mau dubur putih, mau dubur oranye. Kalau rawatan kita nggak bagus gimana? Benar. Mau kita beli burung harga yang lumayan ke atas, Benar. tapi kalau kita yang megang kita nggak bagus sama aja kan? Benar. Gitu. Benar. Kalau dubur putih sih aslinya gini Om. Burungnya itu banyak penuh dengan tantangan. Oke. Yang saya dapat sih kalau dubur putih ini rawatan harus tinggi, Oh, settingannya harus tinggi. settingannya harus Nah, tinggi. settingan harus Contohnya tinggi. Om, Kalau saya kan jangkrik itu pagi 10 pagi 10, pakai ulet Hongkong. harian. Ya. Harian pakai ulet Harus Hongkong. pakai ulet Hongkong. Berapa ekor Om? Kalau ulet Hongkong itu saya pakai 5. Oh, Pagi jangkrik 10, ulet Hongkongnya 5 Om. Oke. Nah kalau sore beda lagi. Nah, sorenya Om. Kalau sore dia jangkriknya semaunya dia tuh kadang 5, kadang 6. Kalau ulet Hongkongnya itu tergantung dianya juga, tapi kita tetap konsisten 5. Oh, oke, jangkriknya 5, Ulet Hongkongnya 5. ulet Hongkong 5, berarti sama nggak sama pagi tadi berapa? Kalau pagi kan dia 10 Oh, jangkrik. 10 jangkrik, ulet Hongkong 5. Oh, beda di situ. Karena burung dubur putih ini ya orang bilang settingannya susah segala macam. Tapi kalau saya bilang enggak. Dubur putih kepengennya dia settingannya tinggi. Oh, pengennya di setting tinggi. Iya. Nah, kalau pola rawatan kayak jemur, umbar, embun itu Om Wisnu pribadi kayak apa? Kalau embun otomatis Om. Pagi embun otomatis, pagi jemur tipis-tipis itu wajar. Oh. Itu memang seharusnya lah burung mana aja pun tetap harus digituin kan Iya. gitu rawatan hariannya. Tapi kalau malam paling nggak dia mandi seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Pagi nanti sore mandi. Udah itu aja Om. Nah, Nggak ada perlakuan khusus. nggak ada. Oh, nah kalau setting tinggi kan artinya kadang-kadang ya Om, kalau setting tinggi itu kan resikonya gampang birahi ya. Ya. Tapi birahi. Om Wisnu sendiri itu porsi mandi normal dan standar 2 kali. Iya. Pagi, Iya. nggak ada mandi malam atau apa? Nggak ada. Oh, oke. Paling codingnya kalau kita lagi iseng mandi malam cukup sekali dalam seminggu. Nah itu dia tuh kelebihan dubur putih. Oh. Beda sama kalau yang dubur oranye. Jangan kayak apa jangkrik banyak campur kongkong lagi. Takutnya kita kan over jurai gitu. Bener. Burung jadi jurai, burung jadi diam. Bener. Nggak kontrol, nggak kondisi kan gitu. Bener. Tapi kelebihan dubur putih di situ. Oh, oke. Yang saya tahu. Sepengalaman Om selama sebulan mengondisikan dubur putih seperti itu. Nah, pola umbarnya Om? Kalau umbar dia seminggu paling nggak dia masuk umbaran itu full dari pagi ketemu pagi itu cukup 3 hari Om.
Oh, berarti selama 3 hari berturut-turut burung itu diumbaran, dikepar atau semaunya? Nggak usah dibiarin aja Oh, semaunya aja. Oh, oke. Paling Nah, kita cukup pantau makannya. oh, makan. Jangan lupa pakai oksi juga. Siap. Kalau Nah, nggak pakai nah. oksi, ya nggak. Otomatis burung stamina nggak ada. Oh, oke. Ya walaupun stamina juga bisa didapat dari umbar dan jemur ya, Om. Iya. Tapi nutrisi vitamin juga Harus. tetap harus ya, Om. Malam kita kasih kroto sama oksi serbu. Kalau di kroto serbu kita pakai. Tapi kalau diminum cair, kalau yang dubur putih. Oh, oke. Kalau yang di dubur putih di minuman Om pakai Oxy Voice Plus cair. Nah, tapi yang serbunya dikit aja. Oh, yang serbuk dikit aja Nah. tapi di kroto. Kroto, jangan Oh, banyak-banyak. oke. Oh, oke. Ntar burung diminta apa lah polanya kan kita kan nggak tahu kan gitu. Kalau dia ini malam kita kasih kroto, pagi nanti nggak usah kita kasih ongkong, cukup jangkrik aja semaunya dia. Sore jangan kasih ongkong lagi. Nah besok ketemu besok paginya baru kasih ongkong. Oh, oke. Tapi alhamdulillah burung sekarang aman. Alhamdulillah. Sejauh pengkondisian Om Wisnu nih selama sebulan ini perubahannya, karena saya sales Oxy Om, Ya. saya pasti nanyanya terkait perubahan apa belum pakai dan sesudah pakai tuh teman-teman juga pengen tahu bedanya apa Om. Kalau perbedaannya jauh, alhamdulillah jauh. Jangan lebay. Bener, nggak lebay. Ya, jauhnya di mana? Jauhnya gini, pertama burung itu nyampe, dia nggak tahu bunyi, nggak tahu apa-apa. Oh, karena adaptasi Ya, lawan adaptasi, burung nggak kondisi, sebelum pakai oksi, burung itu sama sekali bengong, tarik leher, gitu. Aktivitasnya kurang fit, kurang sehat. Loh, kok kenapa Om beli? Karena saya feeling. Oh, karena feeling. Iya. Oh, benar. Terus Karena terus. kita kan ngeliat burung bukan sembarangan ngeliat. Benar. Otomatis kita lihat dulu burungnya, ini burung maunya gimana, Hmm. ini burung maunya apa, kan kita bisa lihat dari lompatan dia kan gitu. Jadi sekiranya kita pantau, oh, ini kedepannya oke, ini kedepannya dapat, bisa begitu. Oh, berarti awal itu bunyi aja enggak. Nggak bunyi Terus, sama sekali. banyak diem, banyak bengong. Iya, tetrekannya aja pun pelan. Ketrekannya pelan. Pelan. Nah, setelah pakai Oxycon pada saat itu pakai yang serbuk atau cair? Pertama kali yang pakai untuk yang dubur putih nih, kalau yang dubur putih pakai dominannya pakai oksi yang cair. Oh, dia apa? Air minum. Iya. Oh, oke. Kalau untuk jangkrik bisa juga sih kan gitu. Ditetes masih, tapi beda cepuk ya, jangkrik sama minum beda cepuk gitu. Kalau untuk diminum cukup pakai aja nih 3 tetes. Oh, Om pakainya 3 tetes. Iya. Kan di aturan petunjuk pakai 5 sampai 6. Kan burung baru. Oh, burung baru. Kalau Kita Om nggak tahu kondisi Oh, kayak siap. gimana kan gitu. Berarti Om Wisnu itu pakai air dikit setengah cepuk tapi 3 Nah, tetes. 3 tetes. Mau ngetes nih Tes, gitu. apa maunya dia, reaksinya gimana. Benar. Burung kalau kelihatannya enak, kita lanjut. Benar. Nah, itu dipakein selama berapa hari Om 3 tetes? Kalau 3 tetes paling nggak dia kan nggak bisa lama-lama nih oksi kan. Sehari ganti kan? Sehari ganti. Jadi kita kelang-kelang loh. Oh, berapa hari? Kalau dalam seminggu kita pakai paling nggak 3 hari. Oh, selama 3 hari Dalam- berturut-turut Ada ada. dikelang-kelang. Oh, diloncat-loncat. Iya. Dari Senin, Ah, Mas, kalau dia pagi kasih apa oksi cair, ah, sorenya kita cabut. Sore? Kalau menjelang malam tuh kan ah. kita cabut. Kita cabut diganti air biasa. Ganti air atau- biasa. Oh, oke. Kasih pagi, malam ganti. Iya. Oh, berarti nggak nyampe seharian ya? Nggak nyampe. Oke. Baru besok pagi air biasa, sorenya nanti paginya kasih oksi. Oh, jeda cair. sehari. Iya, jeda sehari. Jeda sehari dipakein begitu Iya, lagi benar. selama 3 kali. Iya. Milihnya berarti Senin, Selasanya air biasa, Rabu pakai oksi lagi, Kamis Iya, benar. biasa, Jumat pakai oksi pakai lagi. Jadi Oh. Sabtunya air biasa. Oh, oke. Baru hari Minggunya kita kasih ini, tambahin 4 tetes. Oh, dosisnya dinaikin. Tambahin 4 Di tetes. minggu kedua. Iya, gitu. Yang tadinya 3 jadi Jadi 4. Oh, oke. Nah, begitu terusnya rawatan, ya paling nggak habis lah setengah botol, Ah, baru siap. berubah. Ah. Baru normal kelima. Burung kan udah kenal itu rasa. Oh, udah. Udah adaptasi sama vitamin ini kan. Oh, oke. Ini kan bukan doping. Benar, benar. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Ya alhamdulillah burung sekarang kondisi
Perubahannya apa Om? Yang sekarang nih? Kalau yang dulunya nggak mau bunyi, alhamdulillah. Di dalam kerodong ntar bunyinya. Kagak. Malah di dalam kerodong dia mau bunyi malahan. Oh, justru di kerodong itu nggak dia mau bunyi sama sekali. Gerimis? Nggak mau. Masa? Iya. Tapi dibuka kerodong? Kalau dibuka kerodong, nah awal mulanya nih, saya buka gini Om, setengah. Pas di tangkringan nomor 2. Oh, di kerodong setengah. Iya. Oh. Pas di tangkringan sejajar sama tangkringan yang nomor 2. Oh, yang nomor atas. Iya. Oh, oke. Sekalian ngondisiin dia supaya kenal lingkungan. Oh, yang baru. Adaptasi lah yang iya, baru. iya, iya. Mulai dari ngeriwik, minggu ke depannya kita tambah lagi, kita taikin dikit kerodongnya. Alhamdulillah sekarang udah kondisi. Mantap, mantap. Jadi setelah pakai Oxy ini, ya apa ya? Tadi teman-teman udah nyimak ya. Jadi sedikit banyaknya teman-teman bisa ngambil sesuatu pengalaman yang Om Wisnu dapat selama pakai Oxy Voice. Teman-teman disesuaikan lagi dengan pola rawatan teman-teman yang memang cocok, bisa teman-teman praktekkan. Nah, Om, karena durasi udah lumayan panjang, ada nggak Om pesen untuk temen-temen yang mungkin baru nyimak apa ya, aturan petunjuk pakai Oxy atau baru tahu Oxy, pesennya apa sih Om yang bisa dibagiin Om Wisnu, kenapa harus pakai Oxy? Kalau pesen saya simpel sih Om. Ya kalau mau pakai Oxy tergantung orangnya. Tapi kalau prinsip saya memang harus. Harusnya kenapa? Harusnya gini Om. Saya pertama punya murai 1. Betul-betul enggak kondisi. Kirain punya murai sekali murai 5 gitu. Banyak. Seperti yang saya bilang sebelumnya kan. Alhamdulillah burung udah mulai kondisi. Semakin ke dalam, semakin enak. Salah satunya contohnya ini Om. Iya, dari tadi walaupun ngobrol volumenya lumayan sih. Cuman kan volumenya lumayan. Iya. Tinggal modisiin ke depannya maunya dia gimana kan gitu. Selalu kita tunggu lah info update-nya. Kalau dapat trofi bungkus kacang, info Om. Alhamdulillah. Ntar saya infoin. Siap. Nah, berarti pesennya saya ini kalau emang mau pakai Oxy ya fokus sama rawatan harian, konsisten rawatan harian, karena hasil itu nggak mungkin berpaling dengan apa yang seharian kita buat sama burung. Yang dimaksud Om Wisnu gini, usaha tidak pernah mengkhianati hasil akhir. Siap, cakep sih. Karena gitu. Kalau emang kita memang bener niat, burung itu tahu, dan burung itu nggak akan bodoh. Sebodoh-bodohnya burung, dia punya rasa sama majikannya. Oke, chemistry ya. Chemistry-nya dapat. Gimana kita memahami karakternya mungkin ya Om. Intinya sabar. Benar. Karena dulu pun punya burung kita nggak sabar kan gitu. Benar. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah tahu selanya di mana, maunya burung itu apa. Alhamdulillah. Sekarang kita bisa pegang sendiri. Belajar sambil jalan ya Om ya. Siap. Om Wisnu, terima kasih. Sama-sama Om. Udah berbagi pengalaman. Saya udah diizinkan ngopi. Jadi ya biar kita itu sharing memperkenalkan vitamin ini real dari narasumber customer kita. Intinya rawatan konsisten. Nah, sementara ini kita belum meliput di gantangan karena memang situasinya masih pandemi ya. Walaupun kita gantang juga kadang-kadang kalau benar-benar ngisi waktu luang aja, kita masih membatasi itu. Tapi saksikan konten berikutnya. Kita mau, nah gini Om, di konten besok nih, di minggu besok, saya pengen silaturahmi ke rumah customer juga, tapi bukan hanya untuk ngobrol. Nanti Om Dimas, saya pesen Oxy Voice. Nah, saya tanya sama beliaunya, punya murai berapa Om di rumah? Kalau misalkan punya murai 1 atau ya lebih dari 1 ya, saya pengennya nganter pesanan beliau sambil bawa burung saya. Ya burung sayur Om. Jadi bisa aja burung sayur. Jadi nanti begitu saya nganter Oxy ke rumah beliau, saya gendong burung, iseng nge-track Om.
kabarin Om. Oh, siap. Kali bisa ikut. Siap, Kan gitu. nanti Om Wisnu saya kabarin, wajib ikut. Nah, nanti setelah nge-track, saya tanya rahasia burungnya, ya udah pasti pakai oksi sih, orang Pasti. dia pesen oksi ya kan. Nah, nanti kita tanya-tanya, karena cara pakai oksi voice dari customer satu dan customer yang lain itu beda-beda teman-teman. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah nyimak videonya, semoga bermanfaat. Salam hormat serta santun, salam kicau dari kita, salam sehat, bahagia, dan sukses selalu bersama Oxy Voice, the best vitamin for bird. Assalamualaikum.